Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil habib Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, kita tahu bahwa akhir-akhir ini jagat media sedang cukup dihebohkan ada dengan viralnya satu lagu yang berjudul Aisyah Istri Rasulullah. Dan rupanya Aisyah Istri lagu ini ternyata selain viral juga menimbulkan banyak beragam tanggapan. Ada yang langsung menerima dan menyukai, bahkan senantiasa setiap hari mendendangkannya, banyak yang mengcover. Ada juga sebagian yang sedikit mententangkannya, artinya sedikit menjawab atau menjelaskan, atau mungkin lebih tepatnya ada sebagian orang yang keberatan dengan lagu tersebut, terutama dengan soal lirik yang dipakai dalam lagu tersebut. Kita tahu bahwa lagu Siti Aisyah Istri Rasulullah itu adalah menceritakan tentang bagaimana romantismenya Nabi tercinta kita Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah. Nah, sebagian orang menganggap bahwa lagu ini tidak sepatutnya dilakukan oleh kita, didendangan kita, karena memiliki beberapa catatan. Ada sebagian orang yang meninjau dari sisi pendekatan adab, karena memang langsung mengatakan kalimat Aisyah itu dianggap tidak beradab, karena Aisyah itu adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ada juga sebagian orang yang mententangkan, mempermasalahkan terkait isinya, terutama penggunaan kalimat yang dipakai. Sebenarnya ini hal yang wajar, karena setiap apapun yang sudah masuk media sosial tentu akan beragam tanggapan. Tetapi yang menarik pada saat ini adalah bagaimana kita terpancing untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sebetulnya, kalau dikatakan bagaimana sebetulnya romantisme Nabi tercinta kita Nabi Muhammad dengan para istri-istrinya, terutama yang paling populer dengan Siti Aisyah. Apakah betul seromantis itu? Dan ternyata romantisme Nabi itu dengan istri-istrinya sangat terekam oleh para ahli-ahli sejarah, ahli-ahli hadis, sangat terekam dalam hadis-hadis. Dan kali ini kita akan mencoba membacakan beberapa hadis. Ini sedikitnya ada 14 perlakuan romantis Nabi Muhammad kepada istri-istrinya. Ini tentu saja untuk bekal bagi kita semua, bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana menjalin komunikasi, menjalin hubungan dengan istrinya tentunya, dan juga semacam tantangan bagi para setiap jomblo agar garana nikah, karena dalam pernikahan itu sangat banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dinikmati oleh orang yang belum menikah. Kita akan mulai pada dalam lirik lagu Aisyah tersebut ada kalimat bahwa Nabi meminum bekas minum istri Aisyah. Apakah betul seperti itu? Ini ternyata ada hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 24.373. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah, "In kana Rasulullah SAW la yu'tabil ina'i fa ashrabu minhu
kata Aisyah terkadang ketika Nabi Muhammad itu di pasihan cai, tapi air dalam gelas itu sebelumnya aku minum, kata Aisyah. Wa ana haidun. Pada saat itu Aisyah sedang keadaannya haid. Tsumma ya'khudhuhu fayad'u fahu ala maudhi'i fi. Ketika Nabi di pasihan cai eut ku Aisyah, anu Aisyah sebelum naeut heula, Nabi mengambil gelasnya lalu Nabi langsung menyimpan mulutnya ke tempat, ke posisi ketika Aisyah minum di gelas itu. Ini satu romantisme Nabi. Nabi ternyata apa yang dikatakan dalam lirik Siti Aisyah itu ada dalam hadisnya. Ketika Aisyah masihan cayeut eta tadi telah ku Aisyah, Nabi langsung mencari di titik mana Aisyah meminum dan Nabi meminum di posisi itu. Itu satu. Bahwa benar dalam liriknya itu, dalam lirik Siti Aisyah, bahwa Nabi itu ketika minum, bekas minum Aisyah, itu Nabi menempelkan mulutnya di tempat minum Siti Aisyah. Nyamuran di orang mau dipilih-pilih heula kapanan, siapa menon bisi bau. Kedua, romantisme Nabi dengan istrinya. Mengusap air mata istri. Mengusap air mata istri. Ini kalau dalam film-film kan ketika seorang laki-laki mengucap air mata istri itu, wah pokoknya mah sering diiringi lagu mendayu-dayu. Itu membuktikan bahwa pemandangan demikian pemandangan yang sangat romantis. Pemandangan yang membuktikan bahwa seorang laki-laki itu benar-benar memiliki perhatian kepada seorang istri. Bagaimana Nabi? Ini terekam dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dalam kitab As-Sunanul Kubra, nomor hadis 9162. Suatu ketika Sophia bersama Rasulullah dalam perjalanan. Sedangkan hari itu adalah hari baginya. Tetapi Sophia sangat lambat sekali jalannya. Lantas Rasulullah menghadap kepadanya sedangkan ia menangis dan berkata, "Engkau membawaku di atas unta yang lamban." Cik Nabi, cik Rasulullah, masihan onta teh anu lambat kieu. Mungkin Siti Sophia itu sedikit merasa kecewa karena dikasih kendaraan yang lambat. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang dilakukan oleh Nabi itu tidak lah gemain ayawe, enggak seperti itu. Tapi justru Nabi kemudian Rasulullah menghapus air mata Sophia dan kedua tangannya. Pantas kan? Tak itu jam. Jadi untuk melerai emosi istri itu bukan malah dibentak. Itu enggak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau dia menangis, hapuslah air matanya. Dan play lagu-lagu sampai aku tutup. Nah itu luar biasa. Itu romantisme. Pelajaran. Tapi ulah ayeuna haramkeun ya nama. Can karawin. Kedua, mengusap air mata istri. Nah, ini sekedar sharing saja. Saya pede menerangkan ini. Kenapa? Karena ini alhamdulillah sudah saya lakukan dalam kehidupan rumah tangga saya. Jadi kalau saya bercerita bahwa ketika ada satu acara di Ansor, ya sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, biasanya suka sulit meminta izin kepada istri. Nah, itu saya sering bicarakan sama sahabat-sahabat Ansor. Begini, diizinan orang pasti mangkat. Lamun aya acara Ansor, apalagi acara-acaranya penting. Tapi tentu saja kan pasti ada efek. Kalau diizinan ya tidak bermasalah. Tapi kalau tidak dikasih izin oleh istri, itu pasti kalau saya pulang itu pasti baud. Nah, ketika saya pulang, itu yang saya lakukan pertama pada situ apa? Bukan berbicara apapun, apalagi berbicara apa yang saya lakukan, tapi memeluk istri dan mencium keningnya. Dan seketika masalah selesai, tersenyum kembali. Sebuah tips sajalah. Ketiga, perlakuan ini serius, teu bohong saya, teu bohong.
Wani ngadu lah, wani dicari, wani ditaroskeun ka eta. Terutama bagi ketua Ansor. Mohon maaf ketua. Ketiga, perilaku romantis Nabi itu ada kecupan mesra. Ini sebutnya intim. Tapi memang begitu adanya terekam dalam satu hadis. Ini diriwayatkan hadis riwayat Maqdisi dalam kitab Tazkiratul Hufad nomor hadis 1568. Ini maaf ya. Ini maaf. Jadi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga sama diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Karena idza qabbala ba'dha nisaihi, Nabi itu kalau mencium sebagian istrinya, massolisanahu, mengulum lidahnya. Tahu kan? Ciuman bibir. Jadi Nabi juga, kata Aisyah, Nabi juga melakukan ciuman mesra. Ciuman apa ya? Ciuman bibir. Ya kalau yang sudah menikah lah pasti tahu. Kalau sudah mencium bibir ya yang paling enak ya apa ya? Nabi juga sama. Massolisanahu, mengulum lidahnya. Ini menarik. Ya maaf ya bagi yang para pendengar yang masih tidak bisa mempraktekkan ini setelah mendengarkan pengajian ini, maaf. Tapi itu begitulah. Jadi ketika kalau Nabi mencium sebagian istrinya itu massolisanahu, Nabi sampai mencium lidah istri-istrinya. Keempat, apa romantisme Nabi? Keempat itu mandi bersama. Nabi juga pernah atau mungkin sering mandi bersama istri-istrinya. Ini juga sama diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari nomor 253, hadis Muslim nomor 484, hadis Ibnu Hibban nomor 1118. Gini, kata Aisyah, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahidin. Aku itu mandi junub bersama Rasulullah dalam satu wadah. Takhtalifu aidina fihi minal janabati wa taltaqi aidina. Aku mandi junub bersama Rasulullah dari satu bejana di mana tangan kami bergantian di dalamnya. Mandi bersama. Boleh, itu sangat boleh. Ini maka dalam berhubungan dengan istri juga berkomunikasi, berhubungan dalam rumah tangga. Saya sekarang paham kenapa para misalnya Dr. Boyke itu menyarankan agar memberikan warna-warna, memberikan kesan-kesan baru dalam berperilaku rumah tangga. Ya, seperti misalnya mandi bersama. Mandi bersama itu ya luar biasa. Jadi mandi junub. Jadi kita itu mandi setelah ya mandi wajib. Dan bisa jadi juga gitu. Sebelum mandi kita akan gosok gigi dulu. Jadi keempat, Nabi juga sering melaksanakan mandi bersama dengan Rasulullah. Dengan istri-istrinya. Kelima, Nabi tidur di pangkuan istri. Itu kan ada dalam liriknya juga. Nabi kalimatnya itu Nabi berbaring di jilbabnya. Itu kan kalimat-kalimat untuk mempertajam keromantisan, dan pada kenyataannya seperti itu. Ini juga sama diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 227, Imam Bukhari nomor 288, Imam Muslim nomor 454,
Imam Ahmad nomor 24.442 dan Ibnu Majah nomor 626. Bagaimana? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadau ra'sahu fi hijri fayaqra'u wa ana haidun. Dahulu Nabi sering meletakkan kepalanya di pangkuanku. Jadi bobo mungkin bisa bobo di dalam paha atau tidur berbaring. Ya kalau ada CCTV di rumah saya itu saya bisa lihat contoh bisa diperlihatkan contohnya. Itu saya sering seperti itu, sering. Dan memang ada semacam kebahagiaan tersendiri ketika kita tidur di pangkuan istri, kemudian istri mainin rambut kita. Itu sangat luar biasa, Jam. Sangat luar biasa, Bu. Asli. Romantis, sangat romantis. Kata Aisyah, dahulu Rasulullah sering meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian membaca Al-Quran. Sedangkan aku dalam keadaan haid. Diboleh. Itu sangat romantis sekali. Ya, sesekali ketika tidur di pangkuan istri sambil menyanyikan lagu yang membahagiakan istri. Itu sangat benar-benar menyenangkan istri. Itu 5 ya, tidur di pangkuan istri. Keenam, rambut Nabi disisir oleh istri-istrinya. Ini juga sama diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah dalam riwayat hadis Bukhari 286 dan Imam Muslim 710. Kata Aisyah, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Aku pernah menyisir rambut Rasulullah sedangkan aku dalam keadaan haid. Sedangkan dalam keadaan disisir rambutnya. Ini sangat cocok sekali bagi kita. Ya, ketika misalnya orang-orang yang kerja di luar, ketika itu sudah seharusnya membangun romantisme ketika kita mau berangkat kerja, lalu kemudian sang istri menyiapkan pakaian sampai menyisirkan rambutnya. Ini juga sama. Masya Allah. Ketujuh, perilaku romantisme Nabi. Membelai istri. Ini diriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Ia meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana? Tercantum dalam hadis Darul Qutni 3781. Hadis juga hadis Imam Ahmad 24.809. Juga hadis Imam Al-Hakim nomor hadis 2710. Juga dalam hadis Ihad riwayat Abu Daud 1823 dan hadis At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir nomor hadis 19.577. Bagaimana isinya? Setiap hari Rasulullah mengunjungi semua istrinya. Ketika setiap hari Rasulullah mengunjungi semua istrinya, lantas mendekati satu persatu di tempatnya. Kemudian Rasulullah apa yang dilakukannya? Mencium dan membelainya. Aisyah berkata, lantas beliau menginap di istri yang mendapat gilirannya. Jadi hal yang dilakukan pertama ketika berjumpa dengan istri-istrinya, Nabi itu mencium dan membelainya. Ya, sekali lagi kalau di rumah saya ada CCTV, saya pasti bisa melihatkan contohnya lah. Itu saya sudah sering dilakukan. Kedelapan, apa yang romantisme Nabi kepada istri-istrinya? Ada istilah ladies first. Ada satu istilah ladies first di mana ladies first itu menunjukkan seorang laki-laki memberikan posisi kepada perempuan dengan sangat luar biasa.